Ya, silakan duduk saudara sekalian. Selalu senang kalau kita bisa bertemu dan kita sama-sama belajar firman, dan saya akan keluarkan slide saya. Sesuai dengan arahan dari Bapak Gembala, maka pada hari ini saya akan menyampaikan topik yang ketiga dari seri Jesus is the Center, yaitu Jesus is the Director. Itu yang akan kita perdalam dalam beberapa minggu ini. Ini part 1 karena nanti akan ada part 2 2 minggu lagi. Jadi Bapak Gembala sudah memberi arahan saya menyampaikannya dalam 2 sesi, hari ini dan 2 minggu lagi. Tentu saja yang akan bersaksi, saya selalu ditemani oleh banyak anak rohani saya untuk bersaksi. Tentu saja akan ada yang lain lagi dari yang hari ini. Kita akan review sedikit tentang tema kita sepanjang tahun ini. Jesus is the center. Itu terdiri dari Yesus sebagai sumber, Yesus sebagai penopang, Yesus sebagai pengarah, Yesus sebagai pelindung, dan Yesus sebagai tujuan. Dan sekarang kita ada di yang ketiga, sebagai pengarah. Dan flashback sedikit bahwa Jesus is the center sudah kita ikuti ketika 25 Desember Bapak Rohani menyampaikan topik dalam Natal. Kemudian Yesus sebagai source, sebagai sumber, itu kita dapatkan tanggal 1 Januari. 1 Januari kita belajar dan mendalami Jesus is the source. Dan kemudian selanjutnya bagian kedua, Jesus is the upholder, Yesus sebagai penopang. Ini berseri-seri. Di 15 Januari 2 kali saya menyampaikan Jesus is upholder, dan sesudah itu masih ada lagi dari Pastor Rio, masih ada lagi Pastor Jerry, dan terakhir minggu lalu kita mendengar dari Bapak Rohani sendiri untuk tetap pada topik Jesus is the upholder tanggal 5 Maret kemarin. Jadi kita sudah menyelesaikan berseri-seri Jesus is the upholder, maka sekarang kita masuk pada yang ketiga. Jesus adalah pengarah, Jesus is director. Dan ini adalah ayat pembimbing yang tadi kita baca. Saya mengajak kita sekali lagi mendeklarasikan ayat ini. Mari kita berdiri, kita hormati firman, kita ucapkan, kita deklarasikan, biar alam roh mendengar. Kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Amin. Silakan duduk saudara. Ini menjadi deklarasi kita sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahwa kita hanya akan bergerak kalau Tuhan yang suruh. Amin. Wow, seperti biasa saya selalu pakai sistematika seperti ini. Apa sih pengarah itu? Kalau kamus bilang pengarah itu adalah orang yang memberi arahan. Saya banyak mendapatkan kata pengarah di susunan kepanitiaan. Di sini kita lihat di susunan kepanitiaan selalu ada yang paling atas itu pengarah. Ini susunan kepanitiaan Natal Koja yang kemarin Desember, yang dimana Pastorio jadi pembicara. Pengarahnya Bapak Direktur, selalu paling atas posisi pengarah. Karena pengarah itu yang menentukan. Jadi selalu yang terpenting itu pengarah, baru di bawahnya susunan panitia. Diterjemahkan Jesus sebagai pengarah adalah director. Direktur, ternyata direktur itu director, pengarah. Kalau di rumah sakit tempat saya bekerja, direktur itu adalah posisi pimpinan tertinggi. Direktur rumah sakit, direktur pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan, begitu kata KBBI, yang memimpin, yang melit, yang mendirect, itulah pengarah. Dan ini saya diajarin kalau ini makan, saya kagak ngerti bahasa Yunani ya, ini diajarin sama Bapak Rohani kalau ini ya. Jadi bahasa Yunaninya odegos, diterjemahkan bisa guide, lead, conduct, direct. Artinya seseorang yang menuntun, memimpin, membimbing, mengarahkan dari satu jalan ke jalan lain sampai ke, itu yang sangat penting, sampai ke tujuan.
Jadi bukan cuma ngantar sebentar, nemenin sebentar, terus tinggal, enggak. Tapi sampai ke tujuan. Ada tujuan yang harus dicapai. Kata direct itu ada unsur lead, guide, advice, decisioner. Saya undang maju ke depan IPD 50. Ya, maju yuk. IPD 50, kita beri semangat untuk IPD 50. Ini pengganti yang kemarin IPD 48 yang Guido dan kawan-kawan yang kemarin pamit. Ini penggantinya. Silakan biar jemaat kenal ya. Nanti ini siapa sih tiba-tiba nongol gitu ya. Inilah IPD 50. Sebetulnya mereka ada 8 orang ya. Yang sekarang di depan ini ada berapa? Ada 6 orang ya. Ketuanya yang paling ganteng. Atau lebih tepatnya yang ganteng sendiri. Saya mau katakan kepada kalian bahwa tujuan Tuhan itu pasti tercapai. Pasti. Firman-Nya tuh ya dan amin. Tadi kita lagu-lagu pujian kita mengatakan rencana Tuhan pasti tercapai. Tapi kita mau ikut apa enggak itu terserah kita karena kita punya kehendak bebas. Di sini ada Dr. Ben, dia baru pulang dari perjalanan ke luar negeri. Kita lihat di sini. Ini buat yang di Zoom, saya memang belum turunkan slide-nya ya. Nanti akan saya turunkan dan kalian bisa lihat juga. Bapak Ibu bisa lihat juga mereka yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Tapi saya masih mau cerita begini. Waktu Dr. Ben naik di bandara, tentu lihat pesawat kan. Nah, pesawat itu pasti akan terbang mencapai tujuannya pasti. Tapi Dr. Ben mau ikut apa enggak? Itu bisa aja bisa enggak, kehendak bebas. Begitu juga tujuan Tuhan pasti tercapai. Tapi kalian mau ikut atau tidak itu kehendak bebas. Tapi kita berharap selama 10 minggu di IPD Koja ini kalian bisa ikut dalam tujuan Tuhan dan mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kalian. Amin. Saya mau perkenalkan Joshua ini sebagai pemimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan, meruntuhkan tembok Yeriko. Oh, bukan ya? Bukan, ternyata bukan. Itu Joshua yang lain. Ini Joshua yang memimpin IPD 50 untuk meruntuhkan tembok-tembok kedagingan. Nah, kita berharap seperti itu ya. Untuk meruntuhkan tembok-tembok penghalang yang membuat kita tidak bisa maju untuk Tuhan. Dan saya setiap ada IPD yang masuk, ini mereka IPD 50. Mungkin banyak yang bertanya IPD 1-nya kapan? Karena saya tuh ngajar dari tahun 2000 kan. Jadi nggak mungkin IPD 1 tahun 2000. IPD 1 tuh mulai tahun 2015 waktu saya masuk ke sini. Jadi waktu saya masuk ke sini, saya memutuskan hidup saya berubah. Hidup saya untuk Tuhan. Dan murid-murid yang saya hadapi juga Tuhan taruh di hadapan saya untuk saya ajak bertemu dengan rencana Tuhan. Sejak itulah saya kasih nomor. Dan ini sekarang 50. Setiap kali saya bertemu, juga Dr. Ben, juga Dr. Swesti juga mengalami waktu pertama kali masuk IPD Koja, mungkin mula-mula bingung. Mereka selalu bilang gini, di IPD Koja ini acara kerohaniannya sama padatnya dengan acara ilmiahnya. Ya betul. karena kehidupan roh sama penting, bukan sama penting, jauh lebih penting daripada kehidupan jiwa dan tubuh. Maka kita harus mementingkan apa yang dibutuhkan oleh roh kita. Dan setiap kali saya menerima koas baru, selalu saya adakan pertemuan pribadi, pelayanan pribadi dengan mereka. Dan mereka ini baru seminggu di IPD Koja. Yang saya layani pribadi baru 2 orang, baru Joshua dan satu lagi Lydia. Yang lain saya belum bertemu pribadi, tapi nanti sudah ada jadwalnya ketemu saya sama dengan Dr. Ben, Dr. Swesti dan IPD 49 satu demi satu ada ketemu saya dalam pelayanan pribadi dan saya pastikan mereka bertemu dengan Yesus, karena saya sampaikan materi 4 hukum rohani yang memang membuat mereka mengerti apa itu kehidupan yang zoe. Dan yang sudah terima Yesus tentu akan dipulihkan, yang belum terima Yesus tentu akan terima Yesus. Baik, sekarang kita akan minta mereka sudah di depan dong, perkenalan dong ya, dan kita tahu namanya. Apa selain nama, apalagi yang penting. Nah, sekarang saya akan stop dulu. Sudah vaksin atau belum itu nggak penting ya. Oke, silakan dimulai dari ketua dulu ya. Silakan memperkenalkan diri, itu ada mic. Selamat pagi, nama saya
Joshua. Ya, oke. Status saya mahasiswa. Statusnya mahasiswa Bapak. Iya. Orang tuamu di mana? Orang tua saya kebetulan di Semarang. Jadi kamu anak rantau. Oke. Berikut. Selamat pagi semuanya, shalom. Shalom. Nama saya Petri Damiani, statusnya juga sama koas. Kalau kok nggak usah dibilang, semua tahu. Asal. Asalnya Orang tuamu di mana? Orang tuanya ada di Bekasi, dokter. Oh, jadi orang di sini ya, orang sini. Selamat pagi, shalom. Perkenalkan nama saya Gabriel. Ya, asal saya dari Kalimantan. Pastor Dedi itu tepuk tangan paling keras. Pastor Dedi orang Kalimantan. Selamat pagi, shalom. Nama saya Igin. Saya dari Tangerang Selatan. Sini dekat rumah Pak Yasir. Ya, lanjut. Selamat pagi, shalom. Nama saya Marini. Saya dari Flores. Selamat pagi, nama saya Lydia. Status saya mahasiswa, saya dari Kalimantan. Wah, ada dua Kalimantan. Pastor Dedi juga senang. Oke, baik. Ya, tentu saja kita belum bisa nyuruh mereka nyanyi ya, karena mereka baru pertama hadir di sini. Baik, terima kasih kalian sudah hadir, dan sekali lagi saya berpesan ini aktivitas kalian di kerohanian tidak mempengaruhi nilai kalian di Jericho, tidak, tapi mempengaruhi nilai kalian di catatan malaikat. Ya, silakan duduk. Oke, saya akan lanjutkan slide saya. Sekarang saya mau panggil Wilson. Wilson ini ketua IPD 49 yang sudah 5 minggu di IPD Kocer. Wilson juga sama, waktu pertama kali masuk juga kaget-kaget. Kok ada pertemuan pribadi dengan Dr. Susan, kok ada pelayanan pribadi, kok ada seabrik kegiatan kerohanian. Tapi sekarang ada yang mau saya minta Wilson menyaksikan bagaimana Tuhan mengarahkan hidupmu. Saya akan tampilkan dia di Zoom. Ya, silahkan. Ya, oke. Selamat pagi para hadirin jemaat dan saudara-saudara semuanya. Perkenalkan Pasti saya. grogi. Iya betul, saya grogi. Saya Wilson dan saya diberikan kesempatan pada pagi ini untuk memberikan kesaksian oleh Dr. Susana mengenai apa yang sejauh ini sudah saya alami selama 6 minggu kebelakang ini sejak pertama masuk IPD Gojek. Saya ingin memberitahu sebelumnya kepada saudara-saudara bahwa saya dulu banget sebelum pandemi itu merupakan orang yang sebenarnya cukup aktif di gereja. Di gereja saya cukup aktif, bahkan nyanyi-nyanyi. Kita mempunyai kelompok gereja untuk bernyanyi, menyembah Tuhan, lalu bahkan membuat retret pada saat-saat itu. Namun semenjak adanya kesibukan di kuliah kedokteran, lalu ada pandemi juga, di mana gereja harus jadi online kan waktu itu ya. Dan saya jadi hampir tidak pernah ke gereja lagi. Bahkan saya tidak ikut ibadah online karena saya sering kali ketiduran gitu. Jadi saya jadi lumayan jauh dengan Tuhan pada saat-saat masa pandemi, dan saya juga lupa bagaimana rasanya dekat dengan Tuhan. Karena pada saat itu, pada saat saya melayani, menyanyi, membuat rekat, saya merasakan itu bahagia. Itu bahagia unlike any other. Kalau itu kayak, itu cuma satu-satunya. Dan saya mulai lupa gitu, kalau rasanya itu seperti itu. Dan itu merupakan sebuah perubahan yang drastis. Dari setiap minggunya bernyanyi, bahkan di hari Rabu pun saya nyanyi juga, dan weekend, sampai tidak sama sekali, hampir selama 2 tahun kurang lebih. Dan sampai saya masuk ke sini, saya masuk ke IPD Koja, dan Dr. Susana awalnya mengajak kami yang Kristiani untuk seperti yang tadi dibilang, ada yang namanya sesi pemuritan satu persatu. Dan mungkin benar apa yang Dr. Susana bilang, kalau pertamanya bingung, loh kok ada begini gitu. Karena sebelumnya dari stase sebelumnya tidak pernah ada yang seperti IPD Koja.
Jadi saya cukup bingung. Kami masing-masing yang Kristiani diajak masing-masing untuk dibimbing membaca ayat dan firman bersama beliau. Beliau mengajak saya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengajak saya untuk menerima Kristus dan hidup sejalan dengannya. Saat membaca firman, Dr. Susana selalu dan pasti menyempatkan untuk bertanya, pernah baca ayat ini? Pernah dengar nggak? Dan saya yang sudah lama tidak mendengar firman Tuhan itu posisinya sudah hampir 3 tahun ya. Karena kalau sudah lumayan lama, awalnya kurang familiar gitu dengan ayat-ayat pertama. Tapi makin seiring ayat demi firman, memori saya seperti refresh, seperti terbarukan lagi. Kayak, oh iya, kayaknya pernah dengar gitu. Saya menjadi ingat dengan masa-masa dulu. Saya sering dengar khotbah, sering baca ayat, juga sering nyanyi-nyanyi. Dan saya teringat yang paling penting adalah masa-masa saya masih dekat dengan Tuhan. Dan saya pada saat itu saya jujur saya merinding pada saat saya di pemuritan itu. Saya merinding, cuman saya nggak boleh susah, saya merinding karena lewat Zoom. Dan saya berkata gitu pada diri saya sendiri, ini loh dosa, ini yang dulu kamu rasakan, ini yang dulu kamu rasakan setiap minggu, yang kamu rasakan hampir setiap hari, dan kamu lupa akan hal ini. Rasanya itu seperti tenang, damai, dan yang paling penting adalah bahwa seakan-akan semuanya akan baik-baik saja. Mungkin dari topik kita belakangan ini yang Yesus adalah bisa penopang, sebagai penopang kita, Jesus is the upholder. Dan menurut saya sangat selaras dengan apa yang saya rasakan pada saat itu. Saking lamanya saya tidak pernah merasakan rasa itu. Rasanya jujur seperti campur aduk. Rasanya seperti rasanya familiar gitu ya. Rasanya familiar, tapi secara bersamaan seperti baru. Dan mungkin ini yang seperti tadi bilang ya, rasanya seperti terbarukan lagi, refresh. Rasanya seperti baru, tapi secara bersamaan familiar gitu ya. Dan Dr. Susana saat di akhir-akhir, beliau menanya kepada saya, siapkah kamu menerima Kristus? Dan tanpa pikir panjang dan tanpa mikir dulu, saya entah kenapa langsung berkata, iya saya siap. Mulut dan hati saya langsung berkata pada saat itu juga, iya saya siap. Dan saya merasakan setelah sekian lama, di mana pikiran, perkataan, dan juga perasaan saya pada saat itu serasi dan mengatakan 3 kata yang cukup sederhana, ya saya siap. Tapi 3 kata itu meskipun sederhana, sampai sesi pemuritannya berakhir pun saya masih termenung, saya masih berpikir kayak, oh ini ya, kayak masih kaget. Karena memang sudah lama banget gitu. Saya ada seperti baru, seperti yang tadi saya bilang. Dan saya rasa berada di sini itu memang sudah jalannya baik dari Tuhan bagi saya. Dan karena jika saya tidak masuk sini, mungkin saya tidak akan didekatkan lagi oleh Tuhan. Seenggaknya dalam waktu yang dekat, mungkin masih nanti. Tapi mungkin saya masih menjadi seorang domba yang hilang dan tidak tahu kapan ditemukan, bahkan tidak tahu kalau dia sendiri itu tersesat. Dan selama di Gesium pun dan selama tiap hari minggu saya datang ke sini, saya selalu diberi kesempatan oleh Pastor Jerry untuk memberikan pelayanan, menjadi penyambut tamu. Dan saya senang gitu berada di sini karena ditambah dengan nyanyian-nyanyian yang kita selalu nyanyikan di sini untuk membuka ibadah dan ada pelayanan juga, saya merasa feels like home. Saya merasa seperti di rumah, seperti dulu saya menyiapkan retret dan sehari-hari bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan dengan pelayanan lagu dan juga doa. Mungkin sebagai akhir kata dari kesaksian saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus memang benar-benar telah mengarahkan hidup saya. Jesus is the director. Dia memimpin saya hingga saya menemukan apa yang saya cari selama ini. Puji nama Tuhan, kiranya kesaksian ini memberkati. Amin. Puji Tuhan, silakan. Katanya suka nyanyi ya. Nanti siapkan nanti ya. Mereka 4 minggu lagi selesai. Oh iya. Siapkan persembahan pujian dari UPD 49. Baik dokter. Wilson ini kayak artis Korea ya? Oke, kita lanjut. Yesus
sebagai pengarah. Itu artinya, satu, dia adalah pemimpin. Nanti kita akan lihat satu demi satu. Dua, dia adalah penuntun. Tiga, dia adalah pembuat ketetapan. Firman-Nya itu kan peraturan yang harus ditaati, ketetapan. Dia adalah penentu. Dan terakhir, dia adalah pembimbing. Kita lihat satu demi satu. Kalau dia adalah pemimpin, maka kita yang mengikut dia tentu akan sama-sama berjalan di belakang dia. Dia di depan kita, kita di belakang dia, dan kita ikut. Kemanapun dia memimpin kita, kita ikut. Gak ada pemimpin yang gak ada orang yang dipimpin yang sebentar mau cuti sebentar, mau lari-lari dulu ikut yang lain. Gak bisa. Kita bilang kita, Yesus pemimpin, kita ikut, maka kita harus ikut dia. Ikut dia artinya apa? Ikuti perkataannya. Banyak orang yang sangat mudah bilang, saya mau iring Yesus, tapi perkataan Kristus bukan cuman belum tentu diikuti, dibaca aja enggak. Karena luar biasa dalam setiap pelayanan pribadi, hampir semua, bukan cuma murid sebetulnya, yang saya layani pribadi bukan cuma kelas, juga dokter, juga anggota keluarga, hampir semua tidak punya kebutuhan untuk baca firman tiap hari, nggak merasakan itu. Ikut dia harus ikut perkataannya. Ikut perkataannya harus baca firman tiap-tiap hari. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini sekian tahun yang lalu menjadi ayat utama kita sepanjang tahun. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Bukan cuman kalau bisa ya seperti Kristus, mirip-mirip juga nggak apa-apa. Nggak gitu. Wajib. Maka kalau kita bilang dia pemimpin, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kedua, dia penuntun. Dia penuntun. Cirinya menuntun itu apa sih? Pegang tangan ya. Waktu ada Talita nggak di sini, Arya ada nggak? Talita Arya waktu masih kecil selalu saya pegang tangannya kanan kiri, pegang berdua. Kenapa? Karena harus pegang tangan. Menuntun itu kan pegang tangan. Nggak ada menuntun pegang kaki, nggak ada. Tangan. Atau menuntun pegang perut, nggak ada. Kenapa tangan yang dipegang? Karena satu, takut jatuh. Anak kecil kan takut nanti kepleset jatuh, kita pegang tangannya. Kedua, kita takut dia tiba-tiba salah arah, dia nggak tahu kita kemana, tiba-tiba. Ini pernah terjadi sama Arya waktu masih kecil ya, ya. Ingat nggak di Electronic City? Saya keasikan mau lihat-lihat apalah barang elektronik, TV atau apa gitu. Dia tidak saya pegang, dia tahu sudah nggak ada di samping saya. Aduh, rasanya, terus cari, tiba-tiba dari jauh saya ada anak kecil, air mata menetes mengalir, mama. Itulah Arya. Aduh, itu saya nggak lupa sampai sekarang. Dia masih kecil banget, langsung saya peluk dan saya gendong. Allah menuntun, memegang tangan supaya kita jangan tiba-tiba cari jalan sendiri. Mazmur 31 ayat 4. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, oleh karena namamu engkau menuntun dan membimbing aku. Allah menuntun karena namanya. Dia tetap mau supaya tujuannya tercapai. Dia memimpin kita. Ketiga, dia pembuat ketetapan. Ketetapan itu adalah perintah, peraturan. Saya selalu kalau dalam pemuritan dengan murid-murid saya selalu tampilkan amanat agung. Dan di amanat agung ada kata-kata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Masih ingat Yosua? Saya tanya, bagaimana caranya supaya tahu apa sih segala sesuatu perintah Tuhan itu? Ternyata bagaimana caranya? Membaca firman Tuhan, baca Alkitab. Seluruhnya. Membaca firman banyak, gampang. Saya baca 1 lembar, 2 lembar, setahun sekali. Itu baca firman kan? Tapi membaca seluruh isi Alkitab itu membuat kita tahu apa sih ketetapan-ketetapan itu. Kalau kita hanya baca
Ada berapa kitab dalam Alkitab? Saya sudah bilang kemarin, ayo masih ingat nggak? Asik. Lydia masih ingat nggak berapa kitab dalam Alkitab? Ya, akhirnya dia tahu. Misalnya dari 66 kitab, tiap kitab ada ketetapan Tuhan. Kalau kita hanya baca 5 kitab, berapa banyak ketetapan yang kita nggak tahu? Padahal ketetapan itu Tuhan suruh kita lakukan segala sesuatunya. Itu baru membaca ya, itu baru sebatas tahu. Tahu belum tentu melakukan, tapi Tuhan mau kita melakukan. Tahu dan melakukan, itu perintah Tuhan. Dia mengarahkan, maka dia membuat ketetapan. Yesaya 20 ayat 19 berkata, Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kata yang terakhir, setia artinya terus menerus. Bapak Rohani selalu bilang setia itu taat yang terus menerus. Karena banyak pasien yang kalau saya layani ya, yang sudah usia-usia biasanya, yang sudah usia-usia, mereka dengan bangganya bilang, oh dokter dulu saya diaken, oh dokter dulu saya penyanyi gereja, dulu saya semua ceritanya dulu saya. Tapi sekarang bacaan kita baca nggak pernah. Itu bukan setia. Tuhan mau kita melakukan dengan setia. Koas juga ada yang dulu saya. Sekarang dia kayak tadi ceritanya Wilson. Sebelum masuk PDP aja, hampir nggak pernah ke gereja, hampir nggak pernah baca Alkitab. Itu bukan setia. Tuhan mau kita melakukan dengan setia. Amin. Saya sedang membaca urut dengan anak-anak. Saya sering cerita ya. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kita baca urut ulang-ulang sampai Wahyu kembali lagi. Sekarang kami sedang di ulangan dan kemarin salah sekian hari yang lalu saya diberkati dengan ulangan 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkan kepada kita. Mau jadi benar? Karena hanya orang benar yang bisa bertemu Allah di surga. Kita menjadi benar kalau kita melakukan segenap perintah. Segenap perintah, bukan cuma sebagian. Bukan cuma yang tadi dikhotbahkan, bukan. Segenap perintah dengan setia. Setia, amin. Kita lanjut. Keempat, pengarah itu adalah yang menentukan. Sering sekali loh kita berhadapan pada gambar seperti kita mengalami gambar kayak begini, ada pilihan-pilihan, bingung. Pasti Dr. Ben sekarang sedang menghadapi pilihan. Dr. Ben sudah selesai koas loh, sekarang bukan koas lagi, sudah dokter. Kalau kita pasti dia menghadapi pilihan, mau internship di mana? Sesudah internship mau kerja di mana? Bidang apa? Sesudah itu nanti ada 3 gadis cantik sama-sama cinta Tuhan. Yang mana? Kalau yang tidak cinta Tuhan pasti gugur, pasti. Tapi ini 3 gadis cantik sama-sama cinta Tuhan. Yang mana? Aduh bingung. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Kalau kita menempatkan dia sebagai director, memang banyak hal yang bikin kita bingung. Tamat SMA, Arya dan Talita belum lama tamat SMA akan mengalami bingungnya pilih fakultas yang mana, nanti mau jadi apa. Mereka yang pasti bilang dari awal pasti nggak mau jadi dokter. Melihat mamanya berangkat gelap pulang gelap. Berangkat hari masih gelap, pulang hari sudah gelap. Mereka nggak mau seperti itu. Itu pilih yang mana? Sesudah tamat kerja, sesudah tamat sekolah, kerja yang mana? Semua kebingungan itu muncul, tapi kita berpikir yang mana, Tuhan yang menentukan. Itu dia sebagai director, amin. Kemudian sebagai kelima, sebagai pembimbing. Saya di kampus sebagai dosen pembimbing akademik, sebagai dosen pembimbing skripsi, sebagai dosen pembimbing kepaniteraan. Kalau kita sebagai pembimbing, kita bisa menentukan nasib murid itu lulusnya lama atau lulusnya cepat, bisa.
Saya bisa bikin mereka ini nggak lulus. Tergantung niat ya. Saya bisa bikin mereka itu cepat lulus dengan mutu yang baik. Saya bisa bikin mereka itu lama lulusnya mutunya nggak jelas. Itu manusia sebagai pembimbing bisa A, bisa B, bisa C, bermacam-macam mutunya. Tapi Tuhan sendiri berkata, aku sendiri hendak membimbing engkau. Bayangkan kalau Tuhan yang bilang, aku sendiri loh yang akan membimbing engkau. Bukan dosennya gak karu-karuan itu. Ada juga loh dosen yang bikin susah murid. Ada murid saya bikin skripsinya lama banget gak kelar-kelar. Kenapa kamu masih baru masuk koas sekarang? Teman-teman kamu udah lulus dokter. Soalnya waktu bikin skripsi dokter aku dipersulit sama dosen. Itu banyak yang begitu. Pembimbing di dunia bisa aneh-aneh, tapi kalau Tuhan sendiri yang membimbing pasti sampai tujuan. Amin. Nah, sekarang kita masuk pada apa sih ketika itu diucapkan nats pembimbing kita kan yang Musa bilang, kalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ketika itu apa sih yang terjadi? Mungkin sebagian apalagi yang sekolah minggu pasti sangat familiar dengan kejadian ini. Tapi mungkin banyak yang terutama koas-koas saya yang lupa atau memang belum pernah tahu. Ya, ini kejadian memang salah satu kejadian yang sangat penting di Kitab Keluaran dalam kisah bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Ada kejadian yang sangat penting di Gunung Sinai yang memang mengubahkan banyak hal dalam kehidupan bangsa Israel itu. Apa yang terjadi sebelum kalimat ini dikeluarkan, diucapkan oleh Musa? Apa yang terjadi? Konteksnya seperti apa? Karena Bapak Rohani bilang kalau mau belajar teks harus tahu konteksnya. Ini buat yang yang bukan sekolah minggu ya, kalau sekolah minggu mah tahu ya. Nah, ini mulai dari Keluaran 24 itu Musa disuruh Tuhan naik ke Gunung Sinai. Bangsa Israel berkemah di bawahnya, Musa naik ke Gunung Sinai. Ini Gunung Sinai Bapak Yosef sudah pernah ke sini, saya belum pernah loh. Ibu Gembala juga sudah pernah ke Holy Land. Pastor jadi di muda ya? Saya belum pernah. Saya belum pernah ke Holy Land. Musa di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam, dan disitulah di pasal 25-31 sekian pasal yang kalau Koas pernah cerita kalau baca yang kayak begitu dokter ngantuk, nggak ngerti. Peraturan Tuhan berikan, hukum Tuhan berikan dari 25-31. Itu Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang nanti akhirnya di summary di oleh-olehnya itu diberikan di 2 lok batu itu. Di Keluaran 32 terjadilah peristiwa yang mengubahkan banyak hal di kehidupan orang Israel. Tiba-tiba saja mereka bangsa Israel di bawah ini, Musa kan di atas. Bangsa Israel di bawah ini nggak sah. Aduh Musa kok nggak pulang-pulang? Udahlah kita bikin Tuhan kita sendiri. Mereka memaksa Harun membuat anak lembu emas. Mereka menyembah anak lembu emas. Dan kemudian ketika Musa turun, Musa marah, Musa pecahkan itu lok batu, dan kita sudah tahu semua ceritanya kan bagaimana kemudian disitulah mulai suku Lewi dipisahkan. Kenapa suku Lewi berbeda dari yang lain? Karena hanya mereka lah yang tidak ikut menyembah ketika itu. Tuhan menghukum mereka sekian ribu orang mati ketika itu. Nah, sesudah itu selesai, Tuhan ngomong gini, ayo Musa jalan lagi. Ayat Keluaran 33:1-3 yang pegang mic siapa ya? Ya, boleh baca deh. Keluaran 33:1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ayat yang kedua, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat yang ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu,
karena engkau ini bangsa yang tegar dan teguh, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ya, terima kasih Dr. Ben. Ya, ini Tuhan bilang sama Musa, oke, sekarang masalah anak lembu emas, hukuman Tuhan sudah selesai, sekarang jalan ya, kata Tuhan gitu. Tapi Tuhan bilang yang memimpin malaikat, karena Tuhan tidak mau lagi bangsa Israel soalnya sudah luar biasa menyakiti hati Tuhan. Nah, ketika itulah lalu muncul ayat yang tadi kita baca. Musa bilang, Tuhan, kalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dan ini memang ayat sangat memberkati saya dalam banyak hal. Saya selalu katakan, Tuhan, saya selalu jadikan ini deklarasi saya. Dan saya ajak kita semua menjadikan ini deklarasi kita. Tuhan, jangan suruh aku bergerak. Tuhan, jangan suruh aku lakukan apapun kalau engkau tidak bersama-sama dengan kami. Kata membimbing, direct, ini menggunakan kata yang kalau dibaca menahel, artinya membimbing, mengarahkan sampai ke tujuan akhir. Itulah tadi bedanya kalau Tuhan sebagai director, sampai tujuan akhir. Tuhan mengarahkan sampai tujuan akhir. Saya undang, siapa yang muncul? Ben, Dr. Ben. Ya, saya undang Dr. Ben. Kita sekarang mau dengar bagaimana kesaksian Dr. Ben, bagaimana Tuhan mengarahkan hidupnya. Termasuk juga bagaimana dia rasanya sudah menjadi dokter, cerita dikit ya. Oke, silahkan. Shalom, jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, terima kasih, puji Tuhan sekali saya bisa diberi kesempatan untuk sharing tentang pengalaman hidup saya bersama Tuhan. Nah, di sini saya sebelum bertumbuh dan berkembang secara rohani, saya masih mengikuti tujuan hidup saya. Saya yang menentukan, saya yang mengarahkan diri saya yang menjadi pemimpin buat diri saya. Dan saya setelah berkembangnya kehidupan rohani saya merasa, loh kok ada sesuatu yang kurang. Apa ya yang kurang? Ternyata di dalam hidup saya itu firman itu nggak ada gitu. Dan karena itu, karena arahan dan kepimpinan saya itu, saya membuat diri saya sendiri jauh dari Tuhan itu sendiri. Dan ini juga saya rasakan baru-baru ini. Minggu lalu saya sempat berlibur karena saya burn out study. Jadi saya coba berlibur tapi coba ke luar negeri, di mana destinasi wisata saya itu di Thailand, Bangkok. Nah, tetapi tepatnya saya landing di Bangkok itu hari Jumat, dan saya bikin itinerary 2 hari di Bangkok, 1 hari, dan itu tepatnya hari Minggu itu saya berangkat dari Bangkok ke provinsi Ayutthaya. Itu di provinsi Chonburi, sekitar destinasinya 3 jam dari Bangkok. Dan berlibur itu saya nggak pakai tour guide, saya solo traveler sendiri. Saya nuntun diri saya mau kemana, harus kemana setelah ini, mau makan apa, saya sendiri. Jadi kalau misalnya saya hilang di sana, saya takut. Sebab itu kan keputusan saya. Tapi Tuhan mengarahkan saya, puji Tuhan sekali. Di sana saya diarahkan sama Tuhan harus kemana, dan saya dilindungi oleh Tuhan. Dan juga saya cerita bahwa di hari Minggu itu kan saya teringat pas di kereta, saya ke Ayutthaya itu berangkat naik kereta State Railway Thailand, kereta lokal mereka. Saya termenung di kereta, apa yang kurang ya, ini hari apa ya, oh hari Minggu lah, hari Minggu bukannya saya biasanya ibadah, dengar firman, terus coba kalau di sini saya pelayanan, dikasih kesempatan sama Pastor Jerry. Lah ini kok saya ada yang kurang nih gitu. Jadi 1 hari itu berasa ada yang kurang, dan itu yang membuat saya sedikit agak jauh dari Tuhan. Dan saya percaya, saya yakin bahwa saya di sini, hati saya teguh di sini, dan hati saya ada di sini, itu semua karena Tuhan yang memimpin saya, Tuhan yang mengarahkan saya, Tuhan yang menolong saya, dan Tuhan sendiri yang membuat ketetapannya untuk saya taati sampai saat ini. Dan saya percaya sekali lagi Tuhan yang selalu mengarahkan saya dan membimbing saya. Terpujilah nama Tuhan. Semoga sharing saya ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.
Puji Tuhan, silakan ya. Dr. Ben ini di PD 41. Kalau sekarang ada 50, maka berarti dia sudah sekian generasi yang lalu. Sebentar lagi dia sudah geriatri, sudah lansia. Ya, termasuk yang awal-awal ketika pandemi berakhir ya. Karena sebelum itu kan kita online. Jadi Dr. Ben kayaknya termasuk koas yang memang mulai masuk gereja secara onsite, dan puji Tuhan ditangkap oleh Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Oke, saya akan lanjutkan slide saya. Tadi kita bicara what, sekarang kita bicara who. Siapa yang mengalami Tuhan arahkan? Pertama, kita mau lihat tokoh Perjanjian Lama yang sangat terkenal. Kalau lihat tanpa ditulis namanya, lihat mukanya juga mungkin, oh itu Abraham. Kali. Oke, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Saya minta dibaca rame-rame dengan suara keras oleh IPD 49. Ayo, 49. Baca dengan suara keras. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, amin. Puji Tuhan. Ini ayat-ayat dan kisah yang sangat terkenal, sering dikutip di khotbah. Bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Bayangkan Abraham itu ada di, kalau saya buka peta ya, ada di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu daerah timur, di timur dari Yerusalem. Kalau di sini Babylon, mungkin saya minta dikoreksi oleh Pastor Jerry, apa ini daerah Irak ya? Kira-kira. Kalau sekarang, kira-kira ya? Betul ya, kira-kira daerah Irak ya? Kenapa? Ya, saya minta dikoreksi oleh Bapak Rohani. Kira-kira daerah situ ya. Nah, dan Ur Kasdim ini, ketika itu, di masa itu adalah daerah yang makmur, daerah yang maju. Dan Abraham dengan keluarganya bukannya hidup susah, hidup nyaman, hidup cukup. Jadi sebetulnya Abraham biasanya bilang sama Tuhan ketika Tuhan menyuruh dia keluar, Tuhan aku sudah enak di sini, ngapain aku mesti keluar gitu ya, ke tempat yang pergilah dari bapamu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya ketika itu Tuhan nggak bilang kamu pergi ke Kanaan, nggak bilang gitu kan. Tuhan belum memberitahu kemana. Wah, kita lihat di sini ini peta perjalanan Abraham dari Ur Kasdim. Nanti dia Tuhan pimpin ke barat laut dan kemudian turun sampai ke Yerusalem. Disitulah di tanah Kanaan, itulah kemudian Tuhan memberikan untuk keturunannya. Abraham patuh atau tidak patuh dengan panggilan Tuhan? Patuh atau tidak, Joshua? Patuh. Abraham patuh dengan panggilan Tuhan. Maka ayat 4, pergilah Abraham. Jadi ayat Abraham patuh. Kalau Abraham nggak patuh, nggak ada bangsa Israel sekarang kan. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham masuk dalam rencana Tuhan mulai umur 75 loh. Nah, saya sempat berpikir gini, Tuhan kenapa ya saya masuk Gesim sekarang, kenapa nggak dari saya tamat dokter umum gitu ya. Kayak Dr. Ben baru tamat sudah bertemu dengan gereja Tuhan yang kita dapat makanan rohani yang luar biasa setiap hari minggunya. Kenapa baru sekarang? Tapi terus saya baca ini, Abraham aja 75, berarti saya masih mudakan saya dong. Abraham aja umur 75 loh baru masuk dalam rencana Tuhan. Jadi kalau kalian kok murid-murid saya dari umur segini sudah bisa masuk dalam rencana Tuhan, betapa luar biasanya kalian bisa bekerja untuk Tuhan. Luar biasa. Kita lihat Abraham kemudian menjalani perjalanan yang Tuhan perintahkan. Begitu dia masuk dalam
rute perjalanan yang Tuhan perintahkan, maka dia meninggalkan hidup lama di Ur Kasdim, meninggalkan segenap sanak saudaranya, dan dia memulai hidup baru berjalan dalam rencana Tuhan. Dan ketika dia memutuskan dia mau berjalan dalam rencana Tuhan, apa yang dia dapatkan? Abraham, kita lihat di sini dalam Kejadian 13 ayat 2. Apa yang ditulis di sini? Dan Abraham pun menjadi sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya, luar biasa. Kalau kita berjalan dalam rencana Tuhan, Tuhan memberkati kita bukan hanya roh kita, tapi juga secara fisik. Tuhan memberkati kita, maka pastikan kita hidup dalam rencana Tuhan. Amin. Yang kedua, tadi kita bicara Abraham yang mendapat direction dari Allah. Yang kedua, bangsa Israel. Bangsa Israel. Ini adalah peta perjalanan bangsa Israel ketika meninggalkan Israel itu kan 400 tahun budak di Mesir. Gara-garanya kan Yakub ketika itu ada kelaparan, Yakub dengan 70 orang bersama-sama dengan dia ke Mesir karena Yusuf sudah jadi wakil raja di situ. Mereka lalu di situ beranak cucu, menjadi bangsa yang besar, diperbudak. 400 tahunan mereka diperbudak, lalu kemudian mereka dimerdekakan oleh Tuhan di kitab Keluaran, dikeluarkan oleh Tuhan. Makanya namanya Keluaran, karena di situ mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan ini saya dapat dari Google ya, perjalanan mereka dari Mesir ke berputar-putar ya. Kalau saya baca di Google, perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu kalau dengan jalan kaki itu sekitar 25 hari katanya, sebulan kali ya. Ini 40 tahun, pasti ada sebabnya kok bisa 40 tahun. Kalau naik bus katanya sekitar 12 jam, 8 jam sampai 12 jam. Ini sampai 40 tahun. Kenapa? Ya karena ada banyak hal. Nanti kalau kalian murid-murid saya terus belajar Alkitab, nanti kalian akan lihat apa sih yang bikin bangsa Israel sampai 40 tahun lamanya baru bisa mencapai tanah Kanaan ya. Tapi Tuhan mengarahkan, Tuhan membimbing. Saya tadi IPD 49 ya, sekarang 50. Silakan IPD 50 baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan ketika mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Berkali-kali kita mendapatkan kalimat Allah menuntun, Allah menuntun. Allah memang menuntun, sungguh-sungguh Allah langsung menuntun bangsa Israel. Kalau kita membaca seluruh kitab Keluaran, kita akan merasakan betul bagaimana Allah sungguh-sungguh menuntun bangsa Israel. Di Keluaran 13, 21-22, Swesti boleh baca. Ayat yang Keluaran pasal 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayatnya yang ke-22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Beginilah Tuhan sungguh menuntun bangsa Israel. Ada tiang awan, tiang api sepanjang perjalanan bangsa Israel yang memang sangat luar biasa itu. Kalau kita baca kitab Keluaran, luar biasa perjalanan bangsa Israel. Ketiga, tadi siapa sih yang Tuhan tuntun? Pertama Abraham, kedua bangsa Israel, ketiga saya sendiri juga mengalami bagaimana Tuhan menuntun saya. Saya kenal Tuhan sebetulnya sudah lama. Mama saya temannya Pak Yosef dan mama saya adalah mama rohani saya. Saya lahir baru ketika masih remaja. Tetapi selama bertahun-tahun
saya banyak cerita ke murid-murid saya nggak sebut nama gereja ya karena ini direkam. Tapi saya sebelum ini itu di gereja besar, gereja bercorak Injili yang jemaatnya sangat besar dan sangat memang sangat berpengaruh di negara ini. Dan sebetulnya baik-baik saja dengan gereja itu, semuanya nyaman. Tapi ada satu yang saya tidak puas karena saya sampai selama bertahun-tahun di gereja itu kok saya nggak bisa membawa jiwa kepada Tuhan ya. Sebetulnya itu sebetulnya yang selalu jadi keinginan hati saya dan ketidakpuasan saya. Kenapa saya bertahun-tahun tidak bisa membawa jiwa kepada Tuhan? Karena saya tahu amanat agung. Saya tahu bahwa kita harus 4 hukum rohani sudah saya kenal sejak saya mahasiswa. Saya tahu, tapi kok saya nggak bisa bawa jiwa sih? Boro-boro khotbah, bawa jiwa aja nggak bisa. Kenapa ya? Apa yang salah ya? Apa yang salah? Karena saya tiap hari baca firman. Tentu saja saya jatuh bangun. Saya pernah, kalau Pastor Yos sering mengutip kesaksian saya pernah 3 tahun nggak baca firman. Itu karena jatuh bangun. Dan itu hidup lama memang. Karena sejak masuk gesim ini saya memutuskan hidup saya berubah. Tapi di gereja lama, saya tidak puas karena saya tidak bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Dan saya pindah-pindah gereja. Sesudah itu saya pindah-pindah gereja, sempat ke gereja ini, gereja itu, gereja ini, dengan macam-macam corak. Gereja Injili, saya pernah gereja karismatik, saya pernah bergereja di Pentakosta. Saya cari, bagaimana saya supaya bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Karena saya tahu saya harus lakukan itu. Itu perintah Tuhan. Sampai akhirnya tahun 2014 akhir saya bertemu dengan gereja ini. Dan saya mendapatkan gereja ini juga kebetulan kayak random banget. Tiba-tiba saya ngobrol sama teman saya bilang, di gerejaku, gereja Sungai Yordan itu bukan gereja, itu gereja kecil ya, gereja kecil. Karena Bapak Rohani selalu bilang kita ini kecil tapi kita berpengaruh. Secara hitungan jemaat kita kecil, tetapi kata teman saya ini gembalanya dari YPPI Batu Malang. Nah, waktu bilang YPPI Batu Malang, saya langsung tertarik. Kenapa? Karena mama saya juga dibesarkan secara rohani di YPPI Batu Malang. Mama saya mengikuti banyak kegiatan pelayanan di YPPI Batu Malang. Jadi saya pikir, saya pengen ketemu dengan Bapak Gembala di situ. Saya datang pertama kali saya bergereja di sini adalah hari sesudah PDM menikah. Pertama kali saya masuk di sini. Saya ingat, lo kagak ingat, saya ingat. Saya ingat banget. Hari Sabtunya beliau menikah bersama dengan PDP Sarah. Minggunya saya datang, dan sejak saya datang yang pertama kali ke sini, saya tidak pernah meninggalkan gereja ini. Karena saya tahu di sini Tuhan memimpin saya untuk roh saya bertumbuh, dan saya bisa sejak saya masuk di gereja ini dibimbing secara rohani, menjadi murid rohani Bapak Gembala, Ibu Gembala. Saya bisa menyampaikan firman, saya bisa menginjili pasien, saya bisa membawa jiwa untuk Tuhan. Sejak saya masuk di sini, saya bisa membuat, saya berani dan bisa, dan ada kesempatan, dan semua bisa menjadi mungkin untuk saya bisa menyampaikan 4 hukum rohani dan bisa membuat orang terima Yesus. Semua menjadi mungkin saat saya sungguh-sungguh diarahkan Tuhan. Saya percaya itu Tuhan arahkan saya. Mula-mula saya ke sana, tapi sekarang saya katakan saya tidak akan pindah dari gereja ini, kan bukan gerejanya sebetulnya. Saya tidak akan pindah dari pimpinan Tuhan, arahan Tuhan melalui gereja ini dan tim gembala yang ada di gereja ini. Puji nama Tuhan. Dan yang keempat, saya akan panggil Swesti. Swesti juga mengalami bagaimana Tuhan mengarahkan dia. Swesti ini IPD 44. Kalau tadi Dr. Ben 41, ini 4950, maka ini 44. Saya stop share supaya Swesti bisa muncul di Zoom. Ya, silakan. Shalom, saudara-saudara semua. Shalom. Ini kali kedua saya dapat menyaksikan
bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Kalau yang pertama itu saat masih jadi koas, jadi kesaksiannya tentang pemulihan Tuhan. Bagaimana Tuhan pulihkan hidup saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan. Kali ini kesaksian saya itu sesuai dengan tema khotbah hari ini, yaitu Tuhan sebagai pengarah. Jadi agak lebih mundur dari kesaksian yang sebelumnya. Sebenarnya kalau kita bicara awalnya itu, saya itu sebenarnya pas pembagian stase itu tidak dapat stase IPD di Koja. Jadi awal pembagian stase itu saya dapat stase IPD di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat waktu itu. Kemudian karena dapat stase di sana, kemudian saya sempat cuti sehingga saya tidak menjalani stase IPD di rumah sakit tersebut. Kemudian selama cuti itu saya jadi merenung, Tuhan, kok saya harus cuti ya? Kok rasanya teman-teman saya menjalani stase, tapi saya merasanya seperti lagi stagnan Tuhan, atau kayak lagi melangkah mundur nih Tuhan? Itu pertanyaan saya ke Tuhan. Kemudian setelah masa cuti saya selesai, pembagian stase lagi, ternyata saya dapat stase di IPD Koja dan masuk di IPD Koja. Dan saat itu mungkin saya belum bisa mengerti kenapa sih Tuhan rasanya kenapa harus cuti dulu gitu. Pertanyaan itu mungkin karena saya belum dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Jadi belum bisa, kalau dari ayat Mazmur 119 ayat 105 bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, itu saya belum bisa melihat Tuhan sebagai pelita, belum bisa melihat Tuhan sebagai terang bagi saya, karena belum terhubung dengan Tuhan. Waktu itu masih terpisah dengan Tuhan, jadi belum bisa melihat rencana Tuhan itu secara jelas. Kemudian setelah masuk di IPD Koja, ketemu Dr. Susan, kemudian bertumbuh juga di Geshim, puji Tuhan saya mulai banyak Tuhan bukakan bahwa ternyata sebenarnya pada saat saya berhenti itu, pada saat saya cuti itu sebenarnya bukan berhenti atau bukan langkah mundur, tapi sebenarnya itu adalah saat dimana Tuhan itu sedang mengarahkan saya masuk ke dalam jalannya Tuhan, masuk ke dalam rencananya Tuhan. Dan puji Tuhan sekali karena saya bisa mengalami atau bisa merasakan jalan Tuhan ini. Dan kalau saya mau bilang, Tuhan itu sangat luar biasa sebenarnya. Karena kenapa luar biasa? Tuhan itu bukan hanya merancangkan jalannya bagi kita, tapi Tuhan sendiri take action, artinya Tuhan sendiri turun dalam mengarahkan kita. Itu yang saya mau bilang, bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Dan kalau kita bilang Tuhan sebagai pengarah, bukan berarti kalau Tuhan arahkan jalannya memang sudah pasti baik ya, tapi belum tentu jalannya enak-enak saja, seperti itu. Karena kadang-kala jalannya Tuhan yang baik itu sebenarnya penuh juga nih dengan kerikil-kerikil tajam. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang mengarahkan, kerikil tajam itu bisa dihadapi, karena pada saat melewati kerikil tajam itu Tuhan menggendong saya. Sekian kesaksian dari saya, kiranya bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Puji Tuhan, terima kasih, kesaksiannya memberkati Swesti. Oke, Swesti berapa ini lagi ya, stase lagi ya? Saya sisa 3 stase lagi, dokter. 3 stase lagi akan seperti Dr. Ben. Akan jalan-jalan ke Thailand lagi, enggak ya? Oke, kita lanjut. Sudah hampir pada akhir. Tadi what, who, dan sekarang how. Bagaimana caranya untuk terus hidup dalam arahan dari Yesus? Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali menjadikan Dia sebagai pusat hidup kita. Itulah tema kita tahun ini. Jesus is the center. Jadikan Dia pusat hidup kita, maka Dia akan terus mengarahkan kita dari satu jalan ke jalan yang lain. Terus Dia arahkan sampai tujuan. Sampai tujuan. Gak berhenti di tengah jalan, gak. Sampai tujuan. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai center, maka kita harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Tadi kita sudah lihat di 1 Yohanes 2 ayat 6. Hidup seperti Yesus hidup. Seperti apa Yesus hidup? Seperti ini. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Kita harus hidup menggenapi firman. Menggenapi firman. Itu yang Tuhan mau. Dan untuk kalau kita hidup menggenapi firman, maka kita menjadikan dia center dalam hidup kita. Bagaimana untuk bisa terus-menerus menjadikan dia sebagai center dari hidup kita? Tidak ada cara lain kecuali selalu menyelaraskan dengan firman. Apa yang kita harus selaraskan? Ini ajaran dari Bapak Rohani yang sangat-sangat nancep banget sama saya. Pikiran, perasaan, dan keinginan. 3 hal ini kita harus tiap-tiap hari selaraskan dengan firman. Kepada murid-murid yang saat ini hadir mendengar, saya katakan kepada kalian, kalau kalian terima firman tiap-tiap hari, pastikan pikiran kalian diselaraskan dengan firman, perasaan kalian diselaraskan dengan firman, keinginan hati kalian diselaraskan dengan firman. Itu yang membuat itu menjadi center, dan itu yang membuat kalian akan terus didirect oleh Tuhan. Pikiran kita mungkin memikirkan kedagingan kan, pikiran kita memikirkan hal-hal yang kita inginkan, daging. Tapi begitu kita baca firman, pikiran firman beda loh. Selaraskan, jadikan pikiran firman itu pikiranmu. Perasaan kita mungkin perasaan daging ini merasa apa sih? Sedih, kecewa, marah, gundah gulana. Tapi firman merasakan apa? Firman merasakan kasih, sukacita, dan sejahtera. Ganti perasaan kita dengan perasaan firman. Keinginan, apalagi keinginan. Keinginan kita banyak sekali. Daging kita mau macam-macam. Kita pagi hari masih ngantuk, dagingmu mau tidur. Tapi firman bilang apa? Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Tuhan Yesus pergi berdoa. Tuhan Yesus aja begitu, apalagi saya. Maka matikan kedagingan, matikan kemalasan, matikan rasa ingin tidur. Bangun, doa. Itu yang mesti kita lakukan. Terima firman tiap-tiap hari. Mulai hari dengan firman. Jadikan dia pusat hidup, maka dia akan menjadi director dari hidup kita. Amin. Ini saya tidak tutup dengan kesimpulan karena to be continued. Lagi jadi kita ketika mari kita berdoa.